Melanjutkan cerita di part sebelumnya, setelah mendapatkan izin untuk mengeksplor dunia luar, kini para Beast peringkat atas pergi ke wilayah yang mereka inginkan. Kehidupan di markas pun berjalan seperti biasa kembali, mulai dari kelas belajar harimau, pertambangan, dan latihan memperkuat diri Master Guthrie. Kemampuan Eugeo pun semakin meningkat karena seringnya upgrade pada bagian-bagian tubuhnya. Namun di balik kekuatannya yang bertambah, ia pun sedikit mengeluh karena hal ini sedikit melelahkan baginya. Ia pun mengecek status window untuk melihat status terkini level bagian tubuhnya yang rata-rata sudah berada di level 2 kecuali akar utama yang memang belum di-upgrade. Eugeo pun berniat mengupgrade-nya, namun betapa terkejutnya ia karena harga upgrade-nya membutuhkan 100.000 poin evolusi. Alhasil ia hanya bisa mengupgrade kabut yang membutuhkan poin 6.000 evolusi saja. Walaupun ia merasa poin dari 50 cabang dan 9 cabangnya akan membunuhnya, tapi hal ini akan meningkatkan kekuatannya menjadi level 3 hingga ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Di kejauhan, Qian King panik karena melihat kabut yang menyerupai naga dan akan menyerang mereka. Ternyata kekuatan kabut misteri yang Eugeo upgrade dapat menjadi apapun yang ia inginkan. Eugeo pun bangga akan pencapaian dan bermaksud akan pamer pada Xiao King nantinya. Ia penasaran kenapa akhir-akhir ini ia belum melihat Xiao King. Tak lama dari dalam tanah muncul cahaya yang bersinar dan setelah dilihat hal ini dikarenakan Xiao King yang sedang melakukan terobosan eksperimen. Dan akhirnya dengan purple centipede yang ada di sekitar tubuhnya, sepertinya ia berhasil dalam melakukan penyerapan. Hal ini juga terlihat di laboratorium eksperimen. Xiao King yang tampak tertidur saat proses penyerapan. Profesor yang melihat kesempatan ini segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil Firestone. Di sisi lain, Guthrie juga memberikan life esensi kepada Xiao King. Dua hal ini memberikan dampak yang luar biasa hingga membuat mereka berhasil melakukan penggabungan jiwa. Di markas, Xiao King mencoba menjelaskan hal yang terjadi pada masternya. Eugeo pun terkesan akan perubahan yang terjadi pada Xiao King. Karena tak hanya melakukan terobosan, tapi dia juga berhasil membuat centipede menjadi sebuah senjata bagi dirinya. Eugeo pun tak mau kalah, ia memamerkan kekuatan kabutnya yang semakin meningkat. Namun hal ini dikoreksi Xiao King yang dengan mudahnya mengalahkan kabut misterius miliknya. Ia pun memberitahu jika hal ini bukanlah sesuatu yang bagus karena saat musuh dapat mengatasi kabut ini, maka posisi Eugeo akan cepat ditemukan dan membuatnya dalam bahaya. Ia pun menyarankan agar kabut buatannya diberikan Spirit Stone karena tak hanya dapat menyembunyikan tubuh utama, Spirit Stone juga dapat memperkuat kabut Beast. Dan saat dicoba, hal ini memberikan efek luar biasa dan semakin menarik. Setelah selesai dengan penemuan Eugeo, kini giliran Xiao King yang akan menunjukkan sesuatu kepada masternya. Sementara itu, di wilayah barat masih terjadi peperangan antara umat manusia dan monster bis laut. Terlihat serangan demi serangan tanpa henti dari bis laut yang sangat membuat umat manusia kewalahan. Ledakan di mana-mana hingga korban pun sudah tak terhitung jumlahnya. Bala bantuan yang mereka harapkan juga tak kunjung datang, membuat umat manusia merasa ini memang akhir dari segalanya karena mereka sudah tak mampu lagi untuk melawan Giant Coral Crab Extraordinary Second Order. Di sisi lain, di sebuah pedesaan, Xiao King tampak meminta masternya untuk mengirimkan Peregrine karena ada sesuatu yang harus ia berikan. Tak lama, Falcon pun akhirnya sampai di tempat Xiao King. Karena ikatan mereka dahulu, Falcon pun langsung memeluk Xiao King dan merasa terharu. Kemudian Xiao King memberikan sebuah gulungan dan berpesan jika benda ini jangan sampai hilang. Singkat saja, benda itu kini sudah sampai pada Master Eugeo. Karena tak sabar, Master pun menekan tombol dan otomatis langsung mengaktifkan benda tersebut. Sistem mengidentifikasi makhluk di depannya masih memiliki tanda kehidupan, walaupun sepertinya sudah sekarat.
Xiaoqing lalu menjelaskan jika semut ini adalah sebuah keajaiban yang tercipta karena sudah mengorbankan ratusan juta semut dalam eksperimennya. Jika bukan karena profesor menemukan fakta jika semut ini hanya bisa hidup dalam 2 hari saja, maka profesor tidak akan mau memberikan semut ini kepadanya secara cuma-cuma. Yujiu lalu melihat semut sekarat di depannya dan mencoba untuk bereksperimen juga padanya karena mungkin inilah berkah baginya. Tak lama Yujiu memberikan life esensi pada semut ini, namun sebelum itu ia akan mencampurkannya dulu ke air kolam esensi miliknya. Dan wow, menyala abangku, semut ini langsung hidup dan menjadi kuat dalam seketika. Untuk sentuhan akhirnya, Yujiu memberikan efek life esensi dan boom, semut sekarat jadi langsung berubah bentuk menjadi lebih besar dan ganas. Sebagai perkenalan, semut tadi langsung menguji kekuatannya pada Yujiu. Master pun takjub dengan kekuatan baru yang ia lihat serta kecepatan yang luar biasa. Untung saja Master Yujiu bisa mengimbangi semut Golden Ant ini. Kemudian Golden Ant pun mengucapkan terima kasihnya karena sudah menyelamatkan dan tidak meninggalkan dirinya. Ia juga berjanji akan mengikuti Master of God Tree sampai akhir. Mendengar hal ini, Yujiu pun takjub karena Golden Ant bisa menggunakan telepati walaupun masih di level 4, tak seperti macan putih Anggora ini. Setelahnya, Yujiu lalu menjelaskan ia akan menjadi yang kelima setelah saudara-saudaranya. Ia juga menyuruh Golden Ant untuk berlatih di bawah tanah. Ia pun diberi nama baru yakni Flash. Setelah mendengar arahan, Flash pun pergi meninggalkan mereka. Xiaoqing lalu menjelaskan jika Flash sudah melihat banyak teman seperjuangannya menjadi korban eksperimen dan takut akan mempunyai dendam yang tidak bisa ia kendalikan pada umat manusia ke depannya. Tapi Master of God Tree tidak begitu khawatir karena setidaknya dendam tersebut bukan mengarah pada dirinya. Di sisi lain, krokodil yang sedang berburu mangsa bis dikagetkan dengan evolusi yang tiba-tiba pada dirinya. Ia semakin panik karena saat ini ia di tempat terbuka yang membuatnya mudah terdeteksi jika melakukan evolusi. Dan tentu saja hal ini langsung terlacak di radar sistem umat manusia. Tak butuh waktu lama, Kapten wanita di sana langsung memerintahkan timnya agar segera bergegas ke sumber spiritual dan mengizinkan timnya untuk menghabisi mutan bis level 9 ini. Krokodil pun langsung mudah ditemukan oleh mereka. Karena sadar ia sudah terkepung, maka krokodil langsung melemparkan sebuah batu besar ke arah kamera yang memantaunya. Hal ini membuat tim manusia panik dan semakin bertekad untuk menghabisi krokodil. Xiaoqing pun langsung mengabari Master jika krokodil kini dalam bahaya dan saat ini seluruh pasukan ekstraordinari dikirim ke sana untuk menghabisinya. Selain itu, tim manusia juga menaikkan status level bahaya ke level tertinggi karena krokodil adalah spesies kuno. Lalu Xiaoqing pun pamit dan berjanji akan mengabari situasi di luar sana. Master of God Tree tampak khawatir pada krokodil, apalagi krokodil belum pernah bertemu dengan Xiaoling dan Xiaoqing. Ia takut mereka akan terlibat dalam pertarungan. Kemudian Master memberi perintah kepada Peregrine Falcon karena ia adalah penguasa langit, jadi sudah pasti ia adalah lawan yang tepat bagi militer udara. Di medan pertempuran, puluhan pesawat tempur tampak menghujani krokodil dengan ribuan tembakan ke arahnya. Di salah satu pesawat tempur juga nampak tim manusia yang sedang mengadakan rapat darurat untuk mengatasi Emperor Krokodil. Dan Xiaoqing yang terjebak di situasi ini hanya bisa diam khawatir. Salah satu staf di sana protes kenapa mereka harus mengarahkan semua pasukan dan senjata hanya untuk mutan bis ini. Lalu komandan wanita ini dengan emosi berkata jika mereka tidak bisa menghentikan mutan bis spesies kuno kali ini, maka nasib mereka akan sama seperti wilayah barat dan Jepang yang sudah diratakan oleh mutan bis spesies kuno. Sementara itu, Emperor Krokodil tampak berusaha untuk menghindar dari serangan tim militer. Ekornya yang kuat mencoba untuk melemparkan batu-batu ke arah tim udara tanpa harus melukai mereka. Kabut tebal pun tak terelak karena batu-batu dari krokodil mengenai tembakan misil mereka. Salah satu anggota tim udara pun merasa jika mutan bis ini memang sengaja tidak mengenai mereka.
Lalu krokodil menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari mereka. Namun mereka tak akan mudah melepaskannya dan kembali menghujani krokodil dengan torpedo-torpedo dari pesawat. Entah apa yang terjadi, melihat serangan yang datang ke arahnya, krokodil diam membeku dan tidak bergerak. Apakah ia sudah pasrah dengan keadaan ini karena ia mengingat pesan masternya bahwa dia tidak boleh melawan umat manusia sendirian. Semua tim manusia menunggu dengan harapan, termasuk juga Xiaoqing yang tak khawatir pada Emperor Krokodil dengan apa yang terjadi. Dan seperti yang kita lihat, serangan-serangan tadi berhasil mengenai Emperor Krokodil. Karena badannya yang tidak bisa bergerak, Emperor Krokodil hanya bisa pasrah menerima serangan demi serangan. Saat peluru amunisi yang terakhir akan mereka lepaskan, tiba-tiba datang sesuatu dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Tim manusia panik karena benda ini berjumlah 8 dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Dan karena kecepatannya yang luar biasa, mereka pun sampai tidak bisa melihat bentuknya. Ya, mereka adalah Falcon yang datang untuk menyelamatkan Emperor Krokodil. Kehadiran mereka sukses mengembalikan keadaan dan berhasil membawa krokodil kabur. Dan alhasil misi dari umat manusia pun gagal. Tapi akhirnya mereka tahu kalau yang menyerang mereka adalah Peregrine Falcon yang merupakan predator puncak bahkan sebelum evolusi dimulai. Dan kekuatan udara mereka pastinya bukanlah tandingan bagi Falcon-Falcon tersebut. Sementara itu di Beijing, Jerjol, markas Gadri, semuanya merasa iba melihat keadaan Emperor Krokodil karena ia menderita banyak luka serius dan nyaris mati karena hujan peluru dari manusia. Di tengah kesakitannya, Krokodil memberitahu alat pengintai di salah satu peluru yang menancap. Tak hanya itu, peluru tersebut meninggalkan bekas luka yang besar di seluruh tubuhnya. Tapi Krokodil mengatakan jika peluru-peluru ini sebenarnya bukan masalah baginya, namun ada satu peluru yang membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak setelah mengenainya. Ya, itu adalah rudal otot. Pantas saja tadi dirinya benar-benar kaku dan tidak bisa bergerak. Lalu Krokodil juga membawakan hadiah kepada masternya, yakni telur ular. Ia berkata jika ibu dari telur ini sudah tiada dan sang ibu memiliki elemen es. Tak hanya itu, ia juga memberikan spirit grass yang ia temukan di sana untuk Master Yujiu. Yujiu sedikit kaget karena dibalik tingkah seramnya krokodil, ia sangat berguna. Selain itu, Master of Godry juga merasa telur ini akan menjadi beast terkuat ke depannya karena mampu membangkitkan elemen es dan semoga kekuatannya melebihi War X-Snake. Di sisi lain, karena alat pelacak tadi, mereka berhasil menemukan lokasi markas Godry. Tapi untung saja kabut misterius berhasil menghalau mereka agar tidak bisa masuk terlalu jauh. Melihat hal ini, komandan lalu menaikkan status siaga gunung menjadi status teralang dan menyuruh timnya untuk mengecek ke sana untuk membunuh krokodil. Selain itu, ia juga khawatir tempat itu sudah dihuni oleh mutan beast yang berbahaya, padahal yang benar dugaan mereka. Tak butuh waktu lama, para militer kini sudah membuat camp di sekitaran kaki gunung. Flash pun bertugas untuk mengawasi pergerakan mereka. Karena krokodil masih belum pulih, Master menyuruhnya pergi ke pusat gunung berkabut dan membuat danau di sana agar ia bisa memulihkan diri di danau Life Essential. Lalu melihat keadaan ini, Xiaoqing khawatir karena kini tempat mereka sedang diawasi oleh umat manusia. Master menenangkan Xiaoqing dengan berkata, jika manusia hanya tahu krokodil saja di gunung ini, jadi mereka tak perlu terlalu khawatir dan ia akan melindungi tempat ini dengan kabut beast. Xiaoqing mengatakan jika tak lama lagi para militer akan segera masuk ke gunung, jadi ia bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Di tempat para tentara berjaga, efek kabut pun dimulai. Salah satu tentara terlihat masuk ke dalam kabut dan yang lainnya bergegas bergerak mengejar. Tak lama, kabut misterius berubah bentuk menjadi seekor naga besar. Mereka pun kaget dan langsung menembak kabut naga. Namun kabut naga ini mengandung air, jadi ia dapat beregenerasi dengan cepat. Karena peluru tak mempan, maka ada yang berinisiatif untuk menembak mereka dengan penyembuh api.
Selain itu, rupanya Master mengutus Zhang ke garis depan karena ingin melihat kesetiaannya. Flash pun ikut bergabung bersamanya. Karena sudah memiliki dendam, sudah pasti ia tidak akan segan-segan menyerang manusia. Pertempuran pun terjadi. Sementara itu, Xiao Qing yang melihat ini semakin khawatir karena hal ini status gunung akan menjadi terekspos ke dunia luar. Master sudah memprediksi hal ini karena tak mungkin jika menyembunyikan gunung ini selamanya. Maka dari itu, hal yang bisa mereka lakukan adalah menunjukkan kengerian dari gunung ini agar mereka takut untuk masuk lebih dalam. Ia juga sengaja membiarkan seorang tentara yang keluar tadi agar bisa menyebarkan rumor tentang bahayanya gunung ini. Tapi menurut Xiao Qing, hal ini malah akan membuat lebih banyak lagi musuh berdatangan untuk masuk, bahkan pasukan ekstraordinari pun bisa diutus ke sana. Mendengar ini, Master Yu Jiu tak punya pilihan lain selain akan memulai peperangan. Di kota, rumor tentang kabut misterius dan hal-hal aneh tentang gunung terus menyebar dengan cepat. Tak hanya itu, danau buatan untuk krokodil kini menjadi surga bagi para bisnis sana. Master juga menaikkan upgrade cabang-cabangnya dan saat ini sudah ada di level 3. Sembari menaikkan kekuatannya, ia bertanya pada Emperor Krokodil apa saja yang ia ketahui tentang sungai itu. Krokodil lalu bercerita jika Great River adalah tempat yang berbahaya dan tidak bisa diprediksi karena air di dalamnya memiliki kekuatan untuk menekan fluktuasi spiritual. Tapi ia bisa merasakan adanya kehadiran makhluk di atas level extraordinary second order. Sementara itu di kota Z, tentara yang kabur tadi diinterogasi di ruang lab. Mereka merasa frustasi karena tidak ada informasi lain selain kabut misterius. Karena hal inilah sang ketua membentuk tim extraordinary dan juga pasukan extraordinary 10 Herpes Federasi untuk memulai peperangan, lalu membakar semua mutan base yang ada di gunung itu. Lanjut ke percakapan krokodil dengan Master Yu Jiu. Ia sangat yakin jika base yang sangat kuat di dalam sungai di atas level extraordinary second order. Bahkan ia juga yakin akan adanya monster extraordinary third order di sana. Master lalu beranggapan jika Great River ini tidak sesederhana seperti sarang naga atau harimau. Jadi ia memutuskan untuk membuat sungai itu masuk ke dalam wilayah mereka. Dan keuntungan dari itu ialah ia bisa dengan mudah melawan manusia di masa depan karena aliran sungai yang terhubung dengan laut lepas. Mendengar hal ini, krokodil seakan tak percaya dan takjub dengan ide Master Yu Jiu. Ia memberi masukan untuk mengutus Pink, Armor Board, saudara kedua dan kelima untuk menaklukkan gunung ini terlebih dahulu. Karena dirinya sudah mencapai level First Order, maka dirinya sulit bergerak agar tidak diketahui manusia. Mendengar ide krokodil, Master Yu Jiu pun bangga ia sudah berkembang menjadi pintar. Lalu Master menugaskan krokodil untuk memimpin perburuan ini dan juga ia diizinkan membawa mutan beast atau musuh terkuat ke hadapannya. Sebelum pergi, Master Yu Jiu menyuruh krokodil untuk membawa beberapa life esensi untuk berjaga-jaga. Karena masalah pertempuran sudah selesai, kini Master Yu Jiu mempersiapkan tempat untuk mereka berlindung. Ia bertanya bagaimana status perkembangannya. Lalu Zhao menerangkan jika ada 3 lantai yang saat dibuka akan menghubungkan semua lorong bawah tanah. Dan berkat Wind of semua berjalan dengan lancar. Sebagai tambahan, para tikus pun mengerjakan tugas mereka dengan sangat baik. Sesuai perintah Master Yu Jiu, sumber air akan dibawa masuk dan jembatan berfungsi untuk menghubungkan semua kamar di terowongan. Terlebih lagi, Spirit Stone juga dapat digunakan sebagai sumber cahaya yang menerangi bawah tanah. Tak hanya itu, Spirit Stone juga berfungsi menjadi sumber nutrisi bagi tanaman di sana. Master Yu Jiu pun memuji kinerja yang dilakukan oleh Zhao. Lalu Zhao pun berniat untuk meminta izin kepada Master Yu Jiu membawa teman-temannya ke bawah. Tapi karena Master Yu Jiu belum percaya pada kesetiaan mereka, maka Master Yu Jiu tidak mau mengambil risiko. Zhao pun bertanya jika begitu, apakah Master Yu Jiu akan membunuh mereka? Yu Jiu pun menjawab, dia tidak akan
mungkin membunuh mereka karena peliharaannya dan kembali lagi kepada putusan mereka, tetap akan setia pada dirinya atau memilih manusia karena nantinya ia akan berperang dengan manusia. Master Yuzio berharap jika mereka tidak akan membocorkan informasi di sini kepada dunia luar demi keamanan teman seperjuangan mereka. Di tengah pembicaraan, Xiaoqing datang memberitahu jika telur ular yang dibawa krokodil hampir menetas. Yuzio pun segera ke tempat telur ular itu. Saat akan menetas, telur ular itu mengeluarkan cahaya biru yang amat silau sehingga membuat sekeliling menjadi berwarna biru muda. Telur itu pun menetaskan sebuah ular berwarna putih yang memiliki efek biru. Yuzio dan Xiaoqing sangat kagum akan hal yang mereka lihat di depannya. Sementara itu di susu gunung lain, tim perburuan yang dipimpin oleh krokodil memulai misi mereka. Masing-masing dari mereka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Yuzio, yakni menaklukkan isi dari gunung tersebut termasuk membawa hewan yang terkuat ke hadapan Yuzio. Tanpa mereka sadari, ada sosok mutan beast yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Mereka berdua adalah mutan beast bunglon extraordinary first order. Satu demi satu hewan yang ada di gunung itu habis dibantai oleh tim ekspedisi. Dan hal ini otomatis menambah poin evolusi bagi Yuzio, karena hanya dalam beberapa saja ia dapat meningkatkan poin evolusi. Sementara itu di susu gunung yang lain, Xiaoqing sedang berhadapan dengan seekor gorila yang sangat besar. Kekuatannya sangat luar biasa, namun hal ini tidaklah sulit bagi Xiaoqing untuk mengalahkannya karena ia mempunyai silver sentimen. Gorila itu pun dengan mudahnya dikalahkan dan ia membawanya kepada Master. Namun sebelumnya Xiaoqing memperingatkan bahwa gorila ini hampir sama dengan manusia. Ia khawatir jika Yuzio tidak dapat mengendalikan gorila ini ke depannya. Namun Yuzio mempunyai pemikiran lain, karena jika ia bisa mengendalikannya maka primata itu akan menjadi bagian evolusi yang luar biasa karena bisa menyerap pengetahuan manusia. Lagi pula menurutnya dunia juga sudah hancur, jadi mereka harus memulai sesuatu karena proses evolusi memakan waktu yang lama. Tak lama kemudian gorila itu pun bangun dan akan menyerang Yuzio, tapi hal ini langsung dicegah dengan paralis miliknya tepat di pinggang gorila. Serangan ini berhasil membuat gorila ambruk dan bergetar kesakitan karena efeknya. Lalu Yuzio memberinya dua pilihan, yakni menyerah atau mati. Tanpa pikir panjang, gorila itu pun memilih untuk menyerah karena tak memakan waktu lama. Master Yuzio langsung memberinya nama King Kong. Seperti yang lain, King Kong juga diberikan life esensi evolusi pertamanya. King Kong pun langsung berubah menjadi besar dan mempunyai otot yang kuat. Tak hanya itu, levelnya pun naik menjadi level 8. Setelah itu, Master menyuruhnya untuk memanggil kawanannya karena ia membutuhkan pasukan yang banyak. Tanpa basa-basi, King Kong pun langsung berteriak memanggil para kawanannya. Xiaoqing dan Yuzio lalu terkejut karena tak menyangka kawanan gorila ini sangatlah banyak. Master Yuzio lalu mengucapkan ini adalah jackpot bagi dirinya. Sementara itu, di sisi lain, Flash terlibat pertarungan dengan mutan beast level 7, yakni belalang sembah. Ia tak menyangka akan terpojok. Ia tadi bisa melawan mutan beast dengan level 8. Pertarungan berlanjut yang sangat epik antara belalang sembah dan semut ini membuat sekitarnya ikut merasakan efeknya. Serangan demi serangan dilancarkan untuk menumbangkan belalang ini, hingga akhirnya belalang ini kalah dan terkapar. Lalu Flash mengakui kekuatannya dan mengajaknya untuk bertemu dengan Yuzio. Banteng pun datang dan bertanya keadaannya karena sepertinya ia kewalahan. Flash pun berkata ia baik-baik saja dan bercerita jika belalang ini mempunyai elemen angin. Banteng pun mengerti, namun karena matahari mulai terbit maka perburuan mereka dari sini pun berakhir. Di tengah perjalanan pulang, tim ekspedisi melihat krokodil dengan tatapan tajam. Flash lalu bertanya kenapa dia seperti itu. Rupanya krokodil mengawasi mereka agar bisa mengantisipasi jika mereka bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Dia bisa membantu mereka secara diam-diam. Flash pun mengerti dan kini ia bertanya di mana kucing garong putih tadi. Rupanya harimau putih tadi berlari sambil membawa belalang atau kita sebut dengan Blue Mantis. Dia tak sabar untuk membawakannya kepada Yuzio dan ingin mendapat pujian darinya.
Di markas, Gadri yang sedang berlatih dan mengupgrade cabang-cabangnya didatangi oleh kucing garong dan mengeluarkan Blue Mantis dari mulutnya. Sistem Window pun memberi informasi mengenai Blue Mantis level 7 ini. Yujio pun takjub akan penemuan mereka karena Blue Mantis ini memiliki elemen angin dan skill assassin yang bagus. Seperti biasa, Yujio langsung membawanya ke kolam untuk meningkatkan evolusinya. Namun tak seperti yang lain, Blue Mantis berniat kabur. Untung saja Yujio langsung mencegahnya dan memukulnya kembali ke dalam kolam. Tak lama tim ekspedisi lain pun akhirnya sampai juga di markas Gadri. Lalu Banteng pun bertanya apakah ia boleh mencari Kyuubi karena akhir-akhir ini Kyuubi jarang pulang dan ia khawatir akan keadaannya. Master Yujio pun menjawab memang Kyuubi sudah setengah tahun tidak pulang namun memiliki kekuatan yang bisa diandalkan jadi mereka tidak perlu khawatir. Namun Banteng tetap memohon kepada masternya agar diizinkan, tapi Yujio tetap pada pendiriannya karena sangat mustahil untuk mencarinya di gurun pasir yang luas. Lagian hal ini juga berbahaya karena siapa tahu Banteng akan bertemu dengan musuh yang levelnya sama seperti level Kyuubi. Dan hal ini akan berbeda jika Banteng bisa menaikkan levelnya satu kali lagi, maka ia akan diizinkan untuk pergi mencari Kyuubi. Banteng itu pun mengerti dan segera ke bawah tanah untuk berlatih bersama Spirit Stone. Master Yujio sudah menduga hal ini karena selama ini Banteng selalu berada di dekatnya untuk menyerap energi spiritual miliknya dan setelah waktu yang lama dia berhasil menaikkan level menjadi level 9. Ditambah lagi sekarang ia berlatih di ruang bawah tanah yang merupakan tempat yang cocok untuk dirinya. Dan setelah Banteng berhasil, ia akan melihat bentuk extraordinary first order dari Banteng. Setelah 3 hari berlalu, semua cabang milik Yujio kini semakin bertambah kuat berkat bantuan tim ekspedisi. Karena hal ini juga ia menyadari sesuatu, jika ia memperkuat cabangnya dengan menyuntikkan spiritual, maka cabang tersebut juga akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ia pun semakin berniat untuk menyuntikkan seluruh cabangnya dan mencari tahu apa yang akan terjadi. Dan hal luar biasa terjadi. Seluruh cabang Master Yujio kini berliku-liku membuka cabang-cabang baru dan membuat kagum mereka yang di sekitarnya. Qian King yang melihat ini berkata jika ini adalah Aurora Borealis. Mereka sangat takjub sekaligus takut melihat kekuatan dahsyat ini. Ling Feng pun memprediksi jika Yujio menggunakan kekuatan ini untuk menyerang, maka sudah pasti tempat ini akan rata dengan tanah. Lalu Flash tiba-tiba berbicara jika seharusnya mereka bersyukur dapat melihat kekuatan sesungguhnya dari Yujio. Karena jika bukan karena Master Yujio berkata mereka berdua masih berguna, maka sudah dari dulu ia melenyapkan mereka. Ling Feng pun tersulut emosi mendengar ucapan Flash, tapi Qian King menahannya dan bertanya kenapa ia sangat membenci manusia. Flash pun pergi karena merasa tak perlu untuk menjelaskan hal ini, tapi sepertinya Qian King mendapatkan penglihatan dilihat dari raut mukanya. Kembali ke Yujio, kini ia kelelahan karena menyuntikkan cabang-cabangnya. Selain itu, kekuatan tadi membuatnya menghabiskan 400.000 energi spiritual hanya dalam waktu yang singkat. Ia merasa kemampuan level 3 terlalu berat untuk dirinya yang masih level extraordinary second order. Ia pun memutuskan hanya akan memakai kekuatan ini saat terdesak antara hidup dan mati. Kemudian di ruang bawah tanah, terlihat para pasukan gorila sedang bekerja di sana dipimpin oleh Zhao. Master pun memberikan dirinya pujian akan kinerjanya memimpin pasukan gorila. Zhao pun berkata jika hal ini mudah selagi mereka menganggap dirinya lebih kuat. Ia pun berniat menjadikan para gorila ini menjadi pasukan militer. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ruang bawah tanah berguncang. Zhao pun panik mengira ini adalah gempa bumi. Namun Yujio menenangkannya jika hal ini sama dengan saat Xiaoqing melakukan terobosan. Ia pun penasaran apakah saat ini Bull Diamond sedang berevolusi. Master pun segera mencari arah sumber kekuatan tersebut. Dan untungnya ia datang tepat waktu. Karena Bull Diamond kini sedang melakukan evolusi. Master pun takjub melihat proses evolusi dari si Banteng.
Banteng. Ia juga melihat bunga yang mekar akibat dari penyerapan energi spiritual di sana. Yujio juga semakin tidak sabar untuk melihat hasil akhir dari proses evolusi ini. Saat Banteng memakan bunga spirit di sana, seketika Banteng berteriak dan membuat tempat di sana meledak hingga keluar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi Yujio sedikit sedih karena setiap kali makhluk yang berevolusi pasti akan menghancurkan rumahnya yang berharga. Dan kini Banteng keluar dengan penampilannya yang baru dengan penambahan 2 tanduk di kepalanya. Selain itu, si Banteng berhasil membangkitkan elemen bumi gravitasi yang membuat udara di sekitarnya berbalik arah. Yujio pun takjub karena gravitasi adalah kekuatan yang paling kuat di dunia. Teman-temannya pun beri ucapan selamat kepadanya karena sudah berhasil ke level extraordinary first order. Namun, Banteng mengatakan jika ia masih khawatir karena ia belum terbiasa mengendalikan kekuatannya sendiri. Master pun menganggap ini adalah hal wajar dan menyuruhnya untuk berlatih bertempur bersama Golden Ant dan Blue Mantis. Latihan pun dimulai. Kecepatan 2 assassin biru kuning ini langsung melesat menyerang si Banteng. Mereka berdua benar-benar sangat cepat hingga Master Yujio pun sulit untuk melihat mereka. Hingga akhirnya serangan 2 assassin ini melesat ke arah depan Blue Diamond yang sedari tadi dia menunggu momen yang pas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Melanjutkan uji coba kekuatan baru dari Bull Diamond, kecepatan 2 assassin serangga ini tak mampu mengalahkan Bull Diamond yang sudah ada di level extraordinary first order. Serangan dari Golden Ant dan Blue Mantis kini berhasil dipatahkan oleh Bull Diamond dan mereka berdua terhampas dengan kuatnya ke tanah. Master Yujio pun benar-benar takjub kepadanya dan memarahi Pink karena sok-sokan yang mau mencoba melawan Bull Diamond. Melihat serangan darinya yang cukup dahsyat, Bull Diamond pun tampak khawatir pada mereka berdua dan bertanya bagaimana keadaan mereka. Flash mencoba kuat dan berkata jika ia baik-baik saja, namun organ dalamnya sudah pasti banyak yang hancur. Ya, memang terlihat keadaan mereka sangat memprihatinkan karena serangan tadi. Tapi untungnya di sana ada Master Gadri sudah menyiapkan hujan vitalitas yang merupakan fungsi lain dari lab esensi yang dapat mempercepat penyembuhan dan meningkatkan vitalitas tubuh ke level yang lebih dalam. Master Gadri bersyukur dia sudah menyiapkan hal ini karena jika tidak mereka berdua sudah pasti akan cuti selama sebulan karena serangan tadi. Kemudian Gadri berbicara kepada Bull Diamond bahwa meskipun ia sudah mencapai level extraordinary first order, dia masih harus membiasakan kekuatan barunya karena di masa depan kekuatannya akan jauh lebih besar dari saat ini. Selain itu, Master juga akan menepati janjinya saat Bull Diamond bisa mencapai level ini untuk pergi mencari QB. Akan tetapi, Bull Diamond tetap harus berhati-hati dan jika sudah berhasil menemukan QB, maka ia harus segera kembali pulang dan melapor kepadanya. Tak butuh waktu lama, Bull Diamond pun segera pergi setelah mendapat izin dari Master. Sementara itu di kaki gunung, para tentara yang sedang berjaga terlihat ketakutan jika monster krokodil akan menghampiri mereka malam itu. Diketahui juga di sana terdapat pasukan extraordinary yang akan merapatkan barisannya untuk menyergap markas Gadri. Hanya tinggal menunggu mereka semua berkumpul, maka mereka akan melaksanakan misi tersebut. Kemudian, di Institut Trishot Extraordinary, Xiao King terlihat berlatih dengan serius dengan kekuatannya yang semakin lama semakin besar. Dalam sekejap, tempat latihan itu hancur berantakan dibuatnya. Kini ia bisa menggabungkan kekuatan fisik dan supranatural, bahkan ia bisa mengubah bentuk api sesuai dengan keinginannya. Tak lama, asisten profesor datang memanggil Xiao King agar segera bertemu dengan profesor. Sebelum pergi, asisten tersebut terlihat sedikit takut akan kekuatan dari Xiao King yang mampu memporak-porandakan tempat latihan. Selanjutnya, ternyata Xiao King telah ditunggu oleh beberapa anggota extraordinary lainnya di sana. Salah satu anggota di sana terpana akan kecantikan Xiao King dan merasakan aura kekuatan yang tidak biasa darinya. Ia dengan pedenya berkenalan dan menyebut namanya Li Hao. Menurut mereka, Li Hao adalah murid terbaik di sana.
Ditambah lagi, belum lama ini ia berhasil mencapai level Extraordinary First Order. Ia juga merupakan anak seorang pengusaha yang jor-joran memang dalam mendukung Li Hao dalam mencapai level Extraordinary. Selain itu, Li Hao kini menjabat sebagai jenderal besar termuda dalam federasi berkat performanya yang luar biasa. Jadi, kedatangan Li Hao ke sana adalah untuk mengajak Xiao Qing bergabung ke distrik militer 2. Namun, sebelum itu ia harus mengetes kemampuan Xiao Qing terlebih dahulu, yakni bertarung langsung dengannya, ucapnya dengan sombong. Teman-teman Xiao Qing langsung menyemangatinya dan memberitahu jika Li Hao merupakan pengguna elemen petir. Jadi ia harus berhati-hati. Langsung saja Li Hao dengan pedenya menunjukkan kemampuan super sangarnya. Hal ini berbeda dengan Xiao Qing yang hanya menunjukkan satu kupu-kupu dari elemen api miliknya. Li Hao langsung meremehkannya karena menganggap Xiao Qing hanyalah seorang wanita imut. Tapi ekspresi Xiao Qing sangat mengerikan dan menyuruh Li Hao untuk berhati-hati. Li Hao yang sombong lalu berkata jika kekuatan spiritualnya itu lebih dari 20.000. Jadi jangan bermain-main dengannya, apalagi itu hanya kupu-kupu biasa menurutnya. Dengan kekuatan penuh, Li Hao melontarkan tinju petir ke arah kupu-kupu Xiao Qing. Dan di luar dugaan, kupu-kupu tadi langsung membakar seluruh tubuh Li Hao. Lalu ia berusaha untuk membebaskan diri dari api Xiao Qing dan terhempas ke belakang. Keduanya terus mendapatkan semangat dari masing-masing tim yang melihat keseruan dari tes ini. Li Hao yang sudah sadar kini merasa aneh dengan kekuatan mengerikan yang Xiao Qing miliki. Ia lalu meningkatkan lagi kekuatannya karena merasa dipermalukan tadi. Elemen petir kini menyelimuti tubuh Li Hao dan mengancam Xiao Qing agar jangan menyesal jika kali ini ia akan mati di tangannya. Xiao Qing hanya santai melihat Li Hao yang sudah emosi. Ia masih dengan gaya anggunnya menyuruh Li Hao berhati-hati karena sekarang jeng jeng jeng, ratusan fire butterfly sudah bersiap di belakangnya untuk menyerang Li Hao. Kini mereka berdua sama-sama bersiap untuk saling serang dengan kekuatan penuh. Tinju Li Hao yang penuh dengan elemen petir mencoba memukul ratusan fire butterfly. Namun apa daya, ledakan ini malah menimbulkan ledakan besar di sana. Li Hao pun terhampas akibat serangan tadi dan kini elemen petir miliknya jadi hilang dan ia terluka parah. Sebelum tumbang, ia mengaku kalah di hadapan Xiao Qing. Kemenangan Xiao Qing ini tersebar di seluruh akademi dan membuat petinggi di sana otomatis membicarakan dirinya. Karena menurut mereka Li Hao adalah orang terkuat tapi bisa dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Qing. Jadi mereka memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut lagi tentang Xiao Qing dan membuatnya menjadi informasi rahasia teratas. Pimpinan di sana merasa ia menemukan orang yang tepat karena setelah pembentukan distrik kedua, ia belum menemukan orang yang lebih kuat dari Li Hao. Dan ia menaruh harapan penuh pada Xiao Qing. Sementara itu di Beiju George, di bagian timur Misty Mountain, para tim ekspedisi terlihat masih membantu Master untuk mengupgrade levelnya. Lalu Master di sana pun terlihat berlatih dengan keras untuk bisa menaikkan kemampuan spiritualnya yang kini ada di 450.000. Ia bertekad akan terus memperkuat seluruh anggota tubuhnya lalu berevolusi menjadi level Extraordinary Third Order. Tapi tanpa ia sadari, jauh di dalam goa sana terdapat aura merah yang sepertinya berkekuatan jahat sedang berdiam diri. Karena Spirit Stone saling melindungi energi spiritual, maka aura merah ini bisa terlindungi dengan baik dan tidak ada makhluk hidup yang menyadari termasuk Master Yujiu. Akan tetapi, Qian Qing yang punya indera keenam samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan yang belum bisa ia pastikan ini. Ia mencari sumber kekuatan aneh dengan menyusuri sebuah tempat di sana. Dan sampailah ia di depan goa yang menurutnya memiliki aura kekuatan itu. Goa ini baru berapa hari dibuka, jadi belum banyak yang tahu tentang keberadaan goa ini. Qian Qing semakin merasakan gelombang kekuatan aneh yang keluar dari sana. Dan tanpa ia sangka, cabang-cabang merah seketika langsung menyergap Qian Qing dan menangkapnya masuk ke dalam. Qian Qing hanya bisa pasrah dan meminta pertolongan Master dari kekuatan telepatinya. Master Yujiu pun tersadar Qian Qing dalam bahaya. Ia lalu mencari Qian Qing ke kamarnya dan tempat-tempat lainnya. Master sedikit kesal karena ia bisa tidak menyadari ada anggotanya yang hilang. Apalagi efek kabut yang tebal akhir-akhir ini membuatnya tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya.
Master terus mencoba mencari Qian King karena tidak mungkin Qian King bisa keluar dari gunung ini. Ia lalu menggunakan Misty Sensing untuk melacak keberadaan Qian King di sana. Dan akhirnya Master dapat menemukan Qian King yang ada jauh di dalam goa. Master langsung masuk ke sana dan terkejut melihat Qian King sudah pingsan dililiti oleh cabang merah. Ia juga terkejut melihat bunga kemarin yang dibawa dari tambang sebelumnya kini bermutasi menjadi Blood Plant level 8. Apalagi Master tidak menyadari ia bisa berevolusi sampai sejauh ini akibat Spiritual Stone dan menculik Qian King ke dalam sini. Master beranggapan jika bunga ini sepertinya sudah memiliki kecerdasannya, apalagi ia terlindungi Spiritual Stone dengan baik. Blood Plant kini dengan ganasnya langsung menyerang Master, dan Master pun tak mau kalah dengan menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di tempat ini. Sok-sokan bocah baru ini menantang bos di sini. Pertarungan mereka tak berlangsung lama karena dengan mudahnya Master mengalahkan Blood Plant hingga mati. Karena hal ini, Master mendapatkan kekuatan baru, yakni bisa membuat pohon dari benih esensi Blood Plant hingga menjadikan pohon-pohon tersebut sebuah hutan. Master tak menyangka karena selama ini ia hanya membunuh para beast untuk mendapatkan kekuatan baru. Tapi karena hal ini ia jadi memikirkan apakah kedepannya dia akan memburu tanaman juga. Master lalu kembali ke Qian King. Sayangnya ia telah meninggal begitu saja karena disedot oleh Blood Plant tadi. Tubuh Qian King tampak penuh luka dan dimasuki oleh cabang Blood Plant. Mungkin Blood Plant tadi berniat melarikan diri dengan mengambil alih tubuh Qian King. Master lalu memutuskan untuk menguburkan jasad Qian King di sini. Tapi tiba-tiba tubuh Qian King mengejang dan mengeluarkan aura merah pink. Qian King kini diselimuti oleh cabang Blood Plant tadi, dan dari dalam keluarlah sebuah tangan yang akhirnya menampakkan Qian King dalam mode baru. Master benar-benar terkejut melihat Qian King. Apakah mungkin Qian King sebelum mati membuat kontrak dengan Blood Plant tadi? Qian King lalu tersadar dan berteriak kesakitan di kepalanya. Lalu ia bertanya sambil menangis apakah ia masih seorang manusia atau bukan. Master lalu menjawab dengan polosnya bahwa Qian King kini adalah tanaman. Qian King pun marah dan berkata jika ini bukannya waktu bercanda. Lalu Master pun mencoba menenangkannya karena ia juga sebenarnya belum mengetahui dengan pasti. Qian King bertanya dengan penampilannya yang seperti ini apakah ia bisa kembali ke dunia manusia lagi dan diterima oleh mereka. Tapi satu hal yang pasti, Qian King masih memiliki kesadaran penuh karena sepertinya ia tidak menyerap kemampuan Blood Plant tadi. Master lalu mengajak Qian King untuk bergabung bersamanya dan memberikan tempat ini menjadi miliknya. Ya, mau bagaimana lagi, Qian King pun menyetujuinya. Sementara itu, tim ekspedisi yang sebelumnya terlibat pertarungan dengan Beast Bunglon First Order harus kembali ke markas karena Tiger terkena serangan dari Bunglon. Flash menjelaskan jika Tiger terluka parah oleh Extraordinary First Order. Master pun marah kenapa mereka membiarkannya kabur setelah melukai Tiger. Tapi Flash menjelaskan jika mereka ingin membantu, bahkan Crocodile pun sampai ingin turun tangan. Akan tetapi Tiger menolaknya karena sepertinya ia ingin membuktikan kekuatannya. Flash lalu menyadari jika tempat ini sepertinya semakin banyak pohon. Jadi Master bercerita jika ini karena kemampuan barunya bisa menumbuhkan pohon dengan cepat. Tapi setelah efek spiritual yang disuntikan hilang, maka pohon-pohon ini pun akan menjadi pohon seperti biasa pada umumnya. Tiba-tiba Flash merasakan di sana ada penyusup dan secepatnya langsung menuju ke arah penyusup tanpa sempat dihentikan oleh Master. Ya, rupanya itu adalah Qian King mode baru. Kini ia mampu menangis serangan Flash yang secepat kilat tadi. Flash pun terkejut melihat perubahan dari Qian King. Apalagi Qian King mendapat kemampuan baru yang bisa mengendalikan tanaman rambat dengan bebas dan bertahan dengannya. Master lalu memperkenalkan Qian King sekali lagi dan berkata jika kini Qian King adalah di rank 6 dan namanya adalah Tom. Semua beast di sana terkejut, bahkan si Jabrik Pink langsung pingsan. Tapi respon berbeda diutarakan Flash yang tidak setuju dengan kehadiran manusia di sana untuk menjadi bagian dari mereka selain bekerja. Ia langsung ingin membunuh Qian King untuk menunjukkan kepada mereka bahwa manusia tidaklah setara dengan mereka. Master pun marah dan menghentikan Flash. Dia juga menasehatinya tak peduli seberapa besar kebenciannya terhadap manusia, tapi Qian King bukanlah seperti manusia jahat yang ia pikirkan.
Flash pun langsung tunduk dan meminta maaf atas kelancangannya. Master menyarankan agar mereka melakukan pengenalan satu sama lain demi menurunkan kekhawatirannya. Sementara itu di sisi lain, para pasukan manusia sudah sampai di dalam gunung untuk mencari krokodil. Rupanya mereka adalah tim bayaran yang diutus untuk mencari dan membunuh krokodil. Si botak lalu menjelaskan kembali jika Misty Mountain sudah ada dalam zona bahaya. Walaupun mereka tidak tahu ada apa di dalamnya, tapi mereka harus tetap mencari krokodil. Para tentara bayaran ini muncul karena efek dari energi spiritual dan bakat manusia yang terus berevolusi. Beberapa jam kemudian, Patwa di sana melihat seorang wanita yang sepertinya itu Qian King. Rupanya Qian King atau Kini Thorn sedang mencari buah di sekitar sana. Tanpa ia sadari, dari belakang sudah muncul si botak yang menyeringai akan menyerangnya. Si botak sepertinya senang akan menghasilkan banyak uang karena ia menemukan mutan beast yang cantik di sini. Tim mereka menghentikan si botak karena jika ia melukai tangkapan mereka maka harganya nanti akan turun. Niat jahat mereka lalu muncul untuk mempermainkan Thorn. Apalagi wanita di sana ingin langsung mencongkel mata Thorn. Thorn yang terdesak langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang mereka dengan tanaman rambat. Wanita itu menyadari jika Thorn pasti belum lama berevolusi karena kemampuannya belum stabil. Jadi ia menyuruh mereka untuk menyerang bersama-sama untuk mengalahkan Thorn. Thorn pun panik karena terpojok. Untungnya Flash segera datang dan menendang kepala si botak. Kehadiran Flash cukup mengejutkan mereka semua. Salah satu dari mereka berniat kabur karena bertarung bukanlah kesepakatan mereka dari awal. Dan karena kebencian yang luar biasa terhadap manusia, Flash pun langsung menyerang mereka tanpa ampun dan tak akan membiarkan satupun dari mereka bisa keluar dari gunung ini. Tanpa waktu lama, ia menumbangkan semua manusia di sana. Tapi tanpa ia sadari, si rambut kuning sudah mengaktifkan bom dan membuat ledakan yang menghempaskan Flash. Ia pun merasa ceroboh karena menyepelekan mereka. Dan wanita tadi mengambil kesempatan ini untuk menusuk Flash dan berkata jika bom ini spesial dibuat untuk mutan beast seperti mereka. "Mati kau!" teriaknya sambil menghunuskan pedang ke mata Flash. Cipratan darah pun keluar setelahnya. Dan ternyata itu adalah milik Thorn yang menusuk tubuh wanita tadi dengan tanaman rambatnya. Setelah melalui hari yang berat menurut Thorn, sedari tadi ia hanya bisa menangis karena baru pertama kalinya ia membunuh manusia dan merasa bersalah karenanya. Ia pun semakin menangis karena pada awalnya ia hanya ikut Ling Feng untuk mencari spiritual herbal dan mendapatkan uang. Akan tetapi sekarang ia malah berubah menjadi seperti ini dan sampai membunuh manusia. Lalu Flash juga bercerita kenapa manusia hanya merasa bersalah saat membunuh sesamanya, tapi tidak merasa bersalah terhadap hal lain yang mereka bunuh. Ia juga awalnya adalah semut biasa sampai akhirnya ia bisa bertahan dari siksaan manusia akibat eksperimen dan evolusi menjadi seperti sekarang. Ia tak bisa membayangkan jika Thorn juga ikut tertangkap dan menjadi bahan eksperimen mereka. Pasti akan jauh lebih buruk darinya. Flash lalu berterima kasih pada Qian King karena telah menyelamatkan dirinya. Tapi hal ini semakin membuat Qian King menangis karena bahkan sebelumnya Flash berniat membunuhnya. Flash pun langsung mengganti topik dan bertanya apakah ia tidak merindukan keluarganya. Qian King semakin menangis karena ia ternyata yatim piatu dan tidak punya keluarga. Mendengar itu, Flash sepertinya luluh dan menganggap Qian King adalah keluarganya. Dari kejauhan, Master menyadari jika kini mereka berdua sudah saling mengenal tanpa harus ia ikut campur. Kemudian, Ling Feng bertanya pada Qian King tentang keyakinannya saat ini bergabung dengan Master. Ling Feng berkata jika ia bukanlah Qian King karena dirinya masih punya keluarga yang menunggu kepulangannya. Selanjutnya, di tempat lain, awal pemulihan spiritual di beberapa kota pedalaman terjadi serangan dari para mutan beast dan banyak menimbulkan korban jiwa. Dan yang paling parah adalah daerah pesisir. Para manusia dibantai oleh mutan beast laut dan sudah ratusan jiwa menjadi korban. Jadi selama periode ini umat manusia menyebut masa ini sebagai The Dark Age. Para petinggi federasi kini mengadakan rapat mengenai hal ini. Ketua Federasi Cina meminta penjelasan lebih lanjut tentang kesimpulan yang institut dapatkan mengenai mutan beast laut. Menurut direktur spiritual di sana, kekuatan mutan beast laut sudah meningkat secara drastis seperti yang tergambar dalam grafik.
Ia menjelaskan jika kekuatan spiritual sama seperti oksigen. Oksigen yang murni itu sangat beracun. Begitu juga dengan spiritual. Jika makhluk hidup tidak bisa menahan kekuatannya, maka mereka akan terkena racun dan menyebabkan kematian. Karena hal inilah banyak raksasa mutan laut dalam yang naik ke permukaan dan para bis laut di lautan dangkal tidak bisa menahan kekuatan dari monster laut dalam. Jadi serangan dari monster ini tidak bisa mereka hindari lagi. Lalu Jenderal Zhao bertanya berapa lama hal ini akan berlangsung. Direktur lalu mengatakan ini hanyalah awal saja karena mereka mendeteksi adanya kekuatan energi spiritual yang meningkat dari laut dalam. Gelombang spiritual akan datang lagi dan para mutan akan mengalami mutasi kedua. Jadi sudah dipastikan kota-kota akan diserang baik yang di darat maupun yang di pesisir. Dan area pedalaman berbeda dengan pesisir karena nuklir pun tak bisa digunakan di sana. Jadi hal yang mereka nantikan adalah pertempuran di wilayah pedalaman yang lebih dahsyat dibandingkan wilayah pesisir. Lalu ketua menunjukkan sesuatu yang harus mereka lihat bersama. Sementara itu di tempat Master, Yujio mencoba masuk ke wilayah bawah tanah lebih dalam sejauh 10.000 meter. Ia semakin merasakan perasaan gelisah dan tertekan karena merasa dunia akan mengalami malapetaka. Xiaoqing yang menemaninya bertanya mereka akan kemana. Master pun menyuruhnya menunggu karena ia hampir merasakan sesuatu. Mereka pun terkejut melihat cahaya dari dalam tanah yang sangat silau dan kuat. Ternyata cahaya ini berasal dari gelombang spiritual. Gelombang ini lebih banyak dari yang ada di luar. Lalu Master berkata jika dari semua yang telah terjadi, siklus evolusi baru pun telah dimulai. Kembali ke permukaan, mereka rupanya melihat rekaman pertarungan Flash sebelumnya sempat terekam oleh salah satu manusia di sana sebelum terbunuh. Mereka terkejut dengan semut yang berbicara dan wanita yang bermutasi. Ditambah lagi semut tersebut mengucapkan kata Master, yang berarti ada seseorang yang mengatur mereka semua termasuk hutan kabut. Di markasnya, Master mendapati perisai spiritual yang selama ini mengganggu kemampuan kabutnya. Ia tak menyangka jika teknologi manusia sudah sejauh itu. Dan jika terus seperti ini, ia akan kehilangan kemampuan mendeteksi dari kabutnya. Lalu Master mengumpulkan aliansinya dan krokodil mengabarkan situasi buruk karena adanya asap aneh yang muncul. Ternyata ini dari ratusan pesawat dan pasukan tentara plus extraordinary yang datang ke Misty Mountain untuk melakukan perburuan. Tak hanya itu, pasukan extraordinary Departemen Modifikasi Genetik dan Akademi Extraordinary Federasi pun juga ikut bergabung. Mendengar kabar dari Bangau, Flash pun emosi karena manusia-manusia ini sangat berani memancing pertempuran. Master tak menyangka jika manusia bergerak secepat ini. Ditambah lagi Xiaoqing tidak memberitahu dirinya tentang pergerakan ini. Yujio yakin dengan pasukan sebesar ini, manusia tidak hanya akan menangkap krokodil, tapi juga mempunyai maksud tertentu. Dan 5 hari sebelumnya, Ketua Federasi memberi perintah untuk menyelidiki siapa orang yang mengendalikan Mystic Mountain. Mereka saling berdiskusi dan beranggapan jika ada organisasi di balik Misty Mountain dan mereka tidak bisa bergerak sendiri. Dengan total 8 red zone di area pedalaman dan Beyu adalah wilayah yang mematikan. Jadi mereka menyimpulkan bahwa dalam 10 hari gelombang spiritual kedua akan datang dan memutuskan untuk memusnahkan mereka semua sebelum mereka berevolusi. Lalu seseorang masuk dan mengusulkan strategi pertarungan yang akan mereka lakukan nantinya. Di ruang lab, Profesor menunjukkan keberhasilannya dalam membuat mutasi eliksir. Jadi dengan ini, Xiaoling bisa mengontrol elemen apinya menjadi lebih kuat. Tapi wanita di sana marah karena Profesor hanya memperdulikan Xiaoling tanpa memikirkan yang lain. Entah apa yang terjadi selanjutnya, kini kita kembali ke pertemuan. Mereka saling berdebat dengan rencana orang tadi yang mengusulkan serangan besar-besaran untuk menghentikan evolusi kedua dari para mutan. Selain itu, semua strategi pertempuran ini akan dirahasiakan dari mereka yang mempunyai rank mayor. Dan permintaan terakhirnya, ia meminta izin untuk membawa Jenderal Li Hao di pertempuran kali ini. Karena ia mempunyai firasat jika yang mengendalikan kabut tersebut adalah manusia. Jadi ia harus mempersiapkan lawan yang kuat seperti Li Hao.
Setelah pertemuan tadi, seluruh kota pesisir membuat tembok perlindungan walaupun sebenarnya mereka tidak tahu apakah tembok ini bisa berguna untuk bertahan dari serangan mutan beast. Sementara itu di kota Z, Xiaoling tampak terburu-buru masuk ke kamar di salah satu rumah sakit yang ternyata profesor tengah berbaring di sana dengan keadaan terluka. Sebelumnya, wanita yang bersama profesor merebut eliksir yang dibuat khusus untuk Xiaoling. Badannya mengeluarkan elemen api dan mengejang kesakitan. Profesor mengatakan jika eliksir itu dibuat bukan untuknya, maka ia harus segera memuntahkannya. Ditambah lagi wanita itu bukanlah pengguna elemen api. Malahan ia bisa bermutasi karena eliksir itu yang tercipta dari Inner Crystal Fire Leopard. Wanita tadi langsung meninju profesor yang sedari tadi berusaha menolongnya. Dan setelah kejadian itu, Yan Lengling, nama wanita tadi, langsung dibawa ke penjara militer unit genetik. Mereka kesal karena Yan tidak dihukum mati hanya karena alasan berada di bawah pengaruh obat saat penyerangan terjadi. Jadi saat ini ia ditahan dan dikirim ke garis depan di pertempuran. Dr. Kay tampak kesakitan mencoba memberitahu sesuatu bahwa Lengling hanya berhasil membawa separuh eliksirnya dan setengahnya lagi ia pertahankan dan berikan untuk Xiaoling. Xiaoling dengan sedihnya mengambil eliksir itu dan menyuruh profesor untuk beristirahat. Di tengah keadaan kritis, profesor berpesan kepada Xiaoling agar tidak menyalahkan siapapun dan menghancurkan masa depannya atas kepergian profesor. Xiaoling pun dengan berat hati mengiyakan permintaan profesor. Setelah mengatakan hal itu, profesor pun akhirnya pergi ke alam lain dengan tenang. Entah apa yang dirasakan Xiaoling melihat kepergian profesor di depannya. Apakah ia akan membalas dendam atau melakukan hal yang lain? Lalu Xiaoling dicegat oleh salah satu utusan federasi yang memintanya untuk ikut ke medan perang yang kedua karena tim pasukan yang lain sudah dikirim ke medan perang yang lain, yakni markas Guthrie. Tapi Xiaoling tidak berpikir sampai sejauh itu. Ia hanya bertanya di mana lokasi tersebut. Dan utusan itu berkata jika ia akan menjelaskan detailnya nanti di perjalanan. Saat di atas pesawat, Xiaoling terkejut karena ternyata tempat yang mereka tuju adalah Beiyou. Setelah semua pasukan berkumpul, panglima tertinggi di sana memberikan arahan kepada mereka bahwa pertempuran ini adalah pertempuran pertama mereka untuk melawan mutan beast di wilayah pedalaman. Dan misi utama mereka adalah untuk membunuh Crocodile Empire dan memusnahkan kabut beast serta mutan lainnya yang ada di dalam gunung ini. Ia juga memperingati semua pasukan bahwa kekuatan musuh kali ini di luar ekspektasi mereka dan akan menjadi pertempuran yang sangat brutal. Kali ini mereka mengerahkan 300.000 pasukan untuk mengalahkan kekuatan musuh. Meskipun ia tidak dapat menghindari korban jiwa yang berjatuhan di perang kali ini, tapi ia berharap mereka akan menang dan membuat manusia bisa terus hidup bebas. Ia memberi nama misi kali ini adalah Operasi Han Udra. Xiaoling panik dan ingin memberitahu Master, tapi ia masih diajak bertemu dengan Jenderal Li Hao. Mereka pun akhirnya bertemu. Jenderal Li Hao lalu menjelaskan bahwa ia sudah membaca asal-usul Xiaoling yang berasal dari Beiyou dan pernah terkena serangan mutan beast bersama kembarannya. Jadi ia menduga seharusnya Xiaoling sudah pasti tahu jalan menuju Mystic Mountain dengan baik. Terlebih lagi, ia pasti menduga Xiaoling akan membalas dendam kali ini. Tapi Xiaoling mengelak bahwa ia tidak mengingat dengan jelas penyerangan sebelumnya dan ia langsung izin untuk pamit dari sana. Tapi sebelum itu, rupanya Jenderal Li ingin Xiaoling menjadi muridnya. Selain itu, Xiaoling juga mengabarkan jika besok manusia akan menyerang tempat ini. Lalu Master berkata jika tidak ada masalah yang tanpa solusi, jadi ia rasa semua makhluk hidup pasti tidak ingin mati dan sebenarnya ia hanya ingin hidup dengan tenang dan netral. Tapi sepertinya itu mustahil, karena saat ini ia akan diserang. Master lalu mengumpulkan aliansinya dan mendeklarasikan bahwa ini adalah perang yang brutal. Mereka harus siap untuk mati, bahkan kehilangan beberapa anggotanya. Jadi mereka harus bersiap dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan umat manusia. Dan besok adalah hari penentuan yang akan menentukan masa depan mereka. Semua aliansi Yujiu bersorak dengan semangat untuk menghadapi perang ini. Di markas militer, tampak ribuan pasukan sedang bersiap untuk menghadapi perang gerilya kali ini.
Xiaoqing diberitahu jika tim tempur dibagi menjadi 3 grup dengan 2 tim diisi dengan pasukan yang lebih banyak. Ia menjelaskan jika mereka melakukan ini untuk mencegah mutan beast masuk ke dalam kota. Salah satu mereka merasa 50.000 adalah jumlah yang berlebihan. Namun hal itu dibantah oleh pria di sana dan berkata jika hal ini memang diperlukan untuk menaklukkan para mutan beast di sini. Ia juga memiliki pengalaman yang kelam karena dulu sebelum menjadi Awakener, tampak tinggalnya diratakan oleh seekor kijang yang bermutasi dan membunuh 100 anggota tim penyelamat. Jadi ia merasa memang bahaya membiarkan mutan beast bermutasi lebih jauh. Jadi ia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini untuk mencegah kemusnahan di masa depan. Xiaoling hanya bisa terdiam memikirkan apakah Master bisa mengatasi serangan dari 3 titik pertempuran kali ini. Lalu Panglima menjelaskan strategi pertempuran mereka yang akan menyerang dari berbagai arah sesuai posisi tim dan mempersiapkan bom ZZ-999 untuk membuka jalan. Setelahnya pasukan ekstraordinari akan masuk dan menyerang untuk melakukan pengepungan. Dia juga memberitakan semua pasukan untuk memakai alat perlindungan spiritual agar tidak dapat dilacak oleh musuh. Lalu ia berteriak, perburuan akan berlangsung selama 24 jam dan dimulai dari sekarang. Tembakan meriam dari tank-tank militer mulai dilepaskan ke arah gunung untuk membuka jalan. Mulai dari garis depan, sayap kiri hingga pasukan sayap kanan memborbardir tempat itu dengan ledakan-ledakan yang besar. Walaupun ledakan ini akan menyebabkan kebakaran hutan, tapi pasukan mereka telah menyiapkan pemadam kebakaran. Karena selain untuk membuka jalan, mereka juga bertujuan untuk mengumpulkan semua bis ke dalam satu titik. Jenderal Li menyuruh mereka untuk fokus saja kepada misi dan tidak menghiraukan hal lainnya. Mereka kagum dengan sosok Jenderal Li yang mempunyai kekuatan setara dengan seluruh pasukan di sana dan juga seorang Awakener. Namun, ia memiliki kekurangan karena tidak bisa melihat. Setelah ratusan ledakan dilontarkan, akhirnya mereka berhasil membuka jalan dan memulai perburuan. Seluruh pasukan dikerahkan, tapi belum jauh mereka masuk, mereka sudah disambut oleh akar Yujiu dan kabut bis berbentuk Bull Diamond. Xiaoqing lalu sadar jika itu adalah Master. Mereka saling menyerang satu sama lain dan mengabarkan jika ada serangan dari garis depan dan di sayap kiri sudah muncul para kabut bis, juga di sayap kanan muncul juga kabut bis yang menyerupai pohon. Yujiu menyeringai dan berkata jika mereka tidak akan mudah untuk bisa masuk ke wilayah miliknya. Melihat kekuatan musuh, Panglima menyuruh timnya untuk mengumpulkan informasi mengenai jumlah besar yang ada sekarang dan memerintahkan pasukan untuk mendukung sayap kanan dan kiri. Kini mereka melontarkan bom pembakar dan senjata anti-bis, tapi bom pembakar malah terblokir dan di balik kepulan asap ledakan tadi muncul sekawanan King Kong yang maju dan menyerang pasukan. Mereka pun menembakkan peluru ke arah pasukan gorila dan gorila juga melemparkan batu-batu ke arah pasukan militer. Di balik kesenangan Master, Crocodile mengabarkan jika ada seekor tikus yang masuk ke markas mereka. Tapi Master menenangkannya dengan berkata jika akan ada yang mengatasi tikus tersebut. Di ruang strategi, mereka kembali memberikan informasi terkini mengenai jumlah pasukan mereka yang masih tersedia. Mereka juga menambahkan Jenderal Li pun sudah bersiap dengan perang ini. Panglima menjelaskan misi utama ini sekali lagi, yakni selain Crocodile, mereka harus menemukan siapa dalang di balik organisasi yang mengendalikan gunung itu. Jadi untuk menghindari kabut bis, mereka menempatkan pasukan lain yang dari kabut bis untuk menyusup. Tapi sekarang mereka harus bertempur di garis depan di arah kabut bis. Meskipun sebenarnya ia tidak tahu bagaimana strategi musuh, tapi yang ia tahu kini musuh memiliki kekuatan setara Extraordinary First Order, bahkan mungkin di atasnya. Masih banyak waktu yang tersisa untuk hari ini, jadi sebelum waktu habis mereka harus mengungkapkan siapa orang tersebut. Sementara itu, kita dapat melihat strategi dari Yujiu yang menempatkan para mutan beast di sekeliling markas dan di sayap kiri. Pasukan militer tanpa henti menembakkan senjatanya ke kabut beast di sana. Mereka semua mengerahkan segala upaya. Tapi Qian King kini mampu menyerang mereka dengan tanaman rambatnya dan menumbangkan mereka satu persatu. Lalu Tiger juga datang dari belakang untuk membantu Qian King.
Mereka kini seperti duo dan Qian King menyuruh Tiger untuk jangan terlalu bersemangat karena masih banyak musuh di depan mereka yang menanti. Lalu mereka dikejutkan oleh nuklir yang melesat laju ke arah mereka dan menimbulkan ledakan luar biasa. Musuh senang karena merasa bisa mengalahkan mereka satu persatu dan berkata jika harimau putih itu miliknya. Namun, tanpa mereka sadari, Tiger sudah bersiap menyerang mereka bersama Thor. Mereka tak menyangka jika para mutan tadi bisa bertahan, padahal peluru tadi spesial dibuat untuk melawan Beast. Leng Ling lalu menyuruh mereka untuk dapat menangkap Qian King agar mereka bisa segera mengetahui siapa dalang di balik organisasi di gunung ini. Jadi pria tadi menyuruh Leng Ling untuk melawan Qian King sedangkan dirinya akan melawan harimau. Yang ternyata ia adalah mutasi dari singa. Jadi singa versus harimau ceritanya. Sementara itu, di sisi lain si Jabrik, Ping, dan yang lain bertarung dengan lihai melawan para pasukan militer di sana. Mereka menunjukkan kemampuannya selama ini yang mereka pelajari dan menumbalkan musuh satu persatu. Ya, tiga sekawan ini akhirnya berhasil membuat musuh KO tak berdaya. Tapi tanpa mereka sadari, di balik semak pasukan extraordinary sudah menantinya. Ia terkejut dan tanpa persiapan yang matang, ia hanya bisa menangkis serangan dengan tongkatnya. Tapi sayangnya, serangan tadi berhasil mengenai tubuh si kera. Dan parahnya lagi, serangan tadi berisi racun mematikan dari semua kalajengking yang ada. Dan dalam waktu 1 menit, korbannya sudah pasti akan mati. Melihat temannya yang terluka, si Jabrik langsung emosi dan menyerang musuh. Tapi sayangnya musuh bisa menghindar dan kini si monyet akan dipukul pakai palu oleh seorang wanita dari di atas. Babi pun langsung menghadang dengan kepalanya untuk melindungi si monyet. Kini mereka seperti mendapatkan lawan yang seimbang 3 versus 3. Pasukan extraordinary merasa sombong karena yakin bisa mengalahkan mereka. Tapi si Jabrik Musang kini menunjukkan kekuatan sebenarnya dan menyetrum mereka dengan elemen petir yang ia miliki. Mereka bertiga berhasil kejang-kejang di udara akibat efek petir ini dan tak menyangkal seekor musang bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Lalu si monyet dan si babi memanfaatkan hal ini untuk menyerang musuh. Mereka bersama-sama terpental akibat benturan ini. Mereka bertiga pun berhasil terkapar dibuat oleh kera. Karena kemampuan unik milik si monyet yakni penyerapan ekstrim, maka ia dapat menyerap zat yang berguna untuk dirinya. Tapi karena tadi ia terkena racun, maka penyerapan ekstrim miliknya berusaha menolak racun tersebut. Karena tidak ada penawarnya, maka si monyet harus berusaha menahan sakit yang amat sangat karena penyerapan ekstrim ini. Dan sekarang pertarungan ini belum berakhir. Walaupun mereka berhasil menumbangkan 3 pasukan extraordinary, masih ada pasukan militer di belakangnya memborbardir mereka dengan senjata. Si Jabrik Ping pun emosi melihat peluru-peluru ini menggelitik badannya. Pasukan lalu mengganti pelurunya dengan peluru spesial mutan beast. Dan lagi-lagi, tanpa si monyet sadari, dari belakang ia sudah disergap oleh pasukan extraordinary yang bersiap membunuhnya. Si monyet pun tak bisa menghindar lagi, tapi si babi langsung maju mengorbankan dirinya agar si monyet tidak terkena serangan tadi. Tangan musuh berhasil menusuk tubuh si babi dan meremas jantungnya hingga membuatnya mati. Si monyet dan si Jabrik semakin marah melihat hal ini, tapi apa daya, si monyet pun ditembak oleh tangan salah satu pasukan di sana. 3 sekawan ini terkepung oleh pasukan extraordinary yang akan menyerang mereka habis-habisan. Mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri atau mereka akan mati di sana. Si Jabrik Ping hanya bisa menahan amarah dan membawa si monyet pergi sambil mengingat luka yang ia terima akibat serangan tadi. Sementara itu di sisi lain, 2 Assassin Flash dan Blue Mantis juga melakukan hal yang terbaik demi memenangkan pertarungan ini. Walaupun Blue Mantis sebenarnya sudah memberitahu agar Flash jangan mengerahkan seluruh kekuatannya agar ia tidak kehabisan tenaga. Di tempat lain juga Qian King, Tiger, Bango, dan Serigala kini sama-sama merasa kelelahan karena mendapat lawan yang seimbang sembari membunuh ratusan tentara militer di sana. Melihat Qian King dan kawanannya kini sudah mencapai batasnya, maka singa jadi-jadian ini mengusulkan agar menjadikan Qian King umpan karena sedari tadi Tiger bertarung sambil melindunginya. Dan Qian King pun tersadar jika bayi Tiger kini juga sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Dan juga karena efek serangan rudal tadi, White Tiger mendapat luka yang parah. Sialnya, pasukan ekstraordinari yang lain kini datang membantu mereka. Melihat bala bantuan musuh yang datang, Tianqing khawatir apakah mereka bisa menahan serangan musuh. Terlebih lagi, si gula berambut silver itu memiliki kekuatan spiritual yang besar dan hanya master yang bisa melawannya. Gula lalu memerintahkan mereka untuk terus menyerang pasukan Beast. Karena cepat atau lambat, mereka sudah pasti akan kalah. Ia lalu berteriak dengan keras memerintahkan pasukan untuk membunuh musuh dan jangan membiarkan mereka kabur. Tim Tianqing berusaha sekuat tenaga menahan serangan dari para pasukan ekstraordinari yang semakin brutal ini. Akan tetapi, karena kekuatan mereka yang kini sudah mencapai batasnya, maka tim Tianqing semakin terpojok. Apalagi boom flash dikeluarkan ke arah mereka hingga menimbulkan ledakan yang besar. Dan Leng Ling memanfaatkan hal ini untuk menyerang Tianqing dengan menusuk perutnya. Apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah pasukan Yu Jiu bisa menang kali ini melawan ratusan ribu pasukan umat manusia?